Hai sobatku, kali ini Bang Sob hadir untuk meneruskan pembahasan Wudong Qiankun Season 4. Buat Donghuanya sendiri memang belum keluar, dan entah kapan mau keluar, Bang Sob sendiri juga tidak tahu. Namun demi mengobati rasa penasaran kalian dengan cerita ini, maka Bang Sob akan memberikan gambaran atau spoiler dari Season 4 dan insya Allah sampai tamat. Dan mungkin ceritanya akan sangat panjang sekali. Spoiler ini Bang Sob ambil dari versi komik dan juga versi novelnya. Dan mungkin pembahasan di sini hanya akan berisi gambar-gambar saja sebagai pemanis. Selain itu, kemungkinan versi spoilernya ini akan berbeda dengan versi Donghua, karena biasanya versi Donghua tidak dibuat terlalu mendetail. Mengingat pembuatan animasi sendiri itu sangat sulit dan butuh proses yang panjang, maka biasanya tim animator beserta jajaran hanya akan mengambil inti pokok ceritanya saja. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita kali ini akan berfokus pada Lin Langtian, di mana sejak kecil dirinya seperti sudah ditakdirkan untuk menjadi orang yang spesial. Karena sejak bayi, dia sudah memiliki postur tubuh yang bagus dan berwajah ganteng. Semua yang melihat Lin Langtian kecil tidak akan bisa untuk tidak memuji Lin Langtian. Setelah beranjak besar, Lin Langtian yang baru berusia sekitar 6 tahun sudah mampu membuat mainan kuda dari kayu dengan struktur dan juga detail yang sangat sempurna. Banyak orang yang memuji kehebatannya ini dan dianggap sebagai pemuda dengan bakat cemerlang di masa depan untuk bisa membesarkan nama klan Lin. Lin Langtian kecil dipuja dan juga dipuji oleh banyak orang adalah hal yang lumrah. Pada suatu hari pengawalnya terkejut karena hanya dalam beberapa hari saja Lin Langtian sudah mempelajari seluruh buku teknik bela diri tingkat menengah yang dianggap sebagai teknik yang cukup sulit. Namun keterkejutan itu segera pudar, mengingat bahwa Lin Langtian sendiri adalah orang dengan bakat spesial sejak lahir, yang bahkan di antara 4 klan besar sekalipun tidak ada yang memiliki bakat seperti Lin Langtian ini, karena dia benar-benar berbeda dan dianggap manusia spesial. Hingga pada suatu hari diadakan turnamen klan Lin, di mana saat itu Lin Langtian yang baru berusia 10 tahun, namun dia berhasil mengalahkan murid dari keluarga inti yang usianya 5 tahun lebih tua darinya. Dia telah menjadi seorang ahli bela diri tingkat Yuan Bumi di usia itu, yang merupakan bakat yang luar biasa. Buat yang masih bingung soal tingkatan kekuatan atau yang disebut dengan kultivasi kekuatan Yuan di Wudong Qiankun ini atau Martial Universe, maka Bang Sob akan sedikit memberikan penjelasan. Jadi tingkatan kultivasi Yuan itu ada 14 tingkat, yang dimulai dengan 1. Tubuh Temper, yang dibagi menjadi 9 level. Kemudian masuk ke ranah Yuan Bumi, yang dibagi menjadi level awal, menengah, dan juga akhir. Dan selanjutnya ada ranah Yuan Surgawi, yang juga dibagi menjadi level awal, menengah, dan juga akhir. Setelah itu masuk ke level Yuan Dan. Di sana juga dibagi menjadi tingkatan level awal, lanjutan, dan juga sempurna. Kemudian masuk ke ranah penciptaan yang dibagi menjadi awal dan juga lanjutan. Setelah itu masuk ke ranah penciptaan Qi yang dibagi menjadi awal, lanjutan, dan setengah langkah menuju manifestasi. Kemudian selanjutnya masuk ke ranah manifestasi, di mana tingkatannya dibagi menjadi awal, menengah, lanjutan, puncak, dan setengah langkah menuju nirwana. Kemudian masuk ke ranah nirwana yang terdiri dari tingkat 1-9 dan setengah langkah menuju tahap kehidupan yang mendalam. Selanjutnya ada ranah tahap kehidupan mendalam yang dibagi menjadi awal, lanjutan, dan sempurna. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap kematian yang mendalam yang dibagi menjadi awal, lanjutan, dan juga sempurna. Dan setelah itu barulah masuk ke ranah samsara. Setelah samsara, kemudian masuk ke ranah reinkarnasi. Dan setelah itu ada ranah leluhur. Dan yang terakhir adalah ranah penguasa dimensi. Selain itu ada juga kultivasi master simbol yang juga disebut dengan kekuatan mental seperti yang dimiliki oleh Lindong. Kekuatan mental ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama adalah segel simbol master yang dibagi menjadi 5 level. Kemudian yang kedua ada master simbol surgawi yang dibagi menjadi 9 level. Kemudian yang ketiga ada simbol divine
yang dibagi menjadi awal dan juga lanjutan. Dan setelah itu ada simbol Grandmaster yang dibagi juga menjadi awal dan lanjutan. Dan yang terakhir adalah Divine Palace Master yang merupakan tingkat paling tinggi dalam tingkatan kekuatan mental. Oke, kita lanjut ke cerita. Dengan bakat yang dimiliki oleh Lililantian saat ini, dia selalu mendapatkan banjir pujian, dan hal ini membuat sifat dari Lililantian menjadi congkak dan angkuh. Dia merasa bahwa dirinya adalah manusia pilihan langit yang mendapatkan gelar jenius. Segala jenis status, penghormatan, dan juga pengagungan bisa didapatkan dengan mudah oleh Lililantian. Namun di sisi lain, ternyata Lililantian ini memiliki seorang pengawal gaib layaknya Lindong yang dikawal oleh ruh Martin Langit atau Xiaodiao. Lililantian ini dikawal oleh ruh kegelapan yang merupakan anggota dari Yimo. Yimo itu sendiri merupakan makhluk jahat dari kegelapan yang telah membantai sekte kuno, yang hal itu telah muncul di season 3 kemarin. Yimo pengawal Lililantian ini selalu membantunya untuk terus meningkatkan kekuatan yang dia miliki dengan cepat. Di balik sifat dingin dari Lililantian, ternyata dia juga memiliki perasaan cinta, di mana saat ini Lililantian diam-diam menyukai Ling Qingsu, seorang gadis yang juga disukai oleh Lindong. Menurut Lililantian, Ling Qingsu ini sangatlah sempurna. Dia adalah gadis jenius yang berasal dari salah satu klan besar. Dia cantik, namun mematikan. Yang hal ini membuat Lililantian merasa bahwa Ling Qingsu adalah orang yang paling pantas untuk menjadi istrinya di masa depan. Hal ini demi mengimbangi titel jenius yang disandang oleh Lililantian saat ini. Namun perasaan suka dari Lililantian ini tidak pernah direspon oleh Ling Qingsu. Pernah suatu hari Lililantian menemui Ling Qingsu dan berbahasa basi untuk mengajaknya latihan bersama. Namun Ling Qingsu menolaknya dengan sangat halus. Hal ini membuat Lililantian merasa dirinya sangat diremehkan, karena baru kali ini ada orang yang tidak memuja dirinya, yang bahkan di saat ribuan orang menginginkan Lililantian, Ling Qingsu ini malah menghindar. Ini benar-benar pukulan keras untuk Lililantian. Saat Ling Qingsu sudah pergi, Lililantian pun meluapkan emosinya, karena dia paham sekali dengan tatapan mata dari Ling Qingsu yang seolah meremehkan dan menganggap Lililantian tidak selevel dengannya. Yimo pengawal Lililantian pun menyuruhnya untuk tetap tenang, dan dia berkata bahwa sejatinya wanita memang seperti itu. Karena bagaimanapun juga, faktanya saat ini Ling Qingsu memang levelnya lebih tinggi dari Lililantian. Dan menurut Yimo itu, wajar jika dia meremehkan Lililantian saat ini. Yimo itu juga berkata, meskipun Lililantian paling berbakat di kerajaan ini, namun di tingkat benua, ada banyak yang lebih dari Lililantian. Yimo itu menyuruh Lililantian untuk mengikuti nasihatnya jika ingin menjadi pendekar terkuat di dunia. Dan setelah mendapatkan gelar itu, maka untuk mendapatkan Ling Qingsu bukan hal yang sulit. Lililantian pun marah dan menyuruh Pak Tua Yimo untuk tetap diam. Hal ini membuat Pak Tua Yimo kaget dengan bentakan dari Lililantian. Namun tidak lama kemudian Lililantian bertanya, apa yang harus kulakukan agar aku menjadi lebih kuat? Pak Tua Yimo pun tertawa, karena pada akhirnya Lililantian mau mendengarkan ucapannya juga. Pak Tua Yimo itu kemudian berkata selama Lililantian mau mematuhi syarat yang diajukan, maka kekuatan, reputasi, status, dan apapun yang diinginkan oleh Lililantian akan dibantu oleh Pak Tua Yimo. Lililantian pun sadar jika dirinya sedang dimanfaatkan, namun demi kepentingan pribadinya, maka dia tidak peduli dengan hal itu, yang bahkan dia malah akan memanfaatkan balik Pak Tua Yimo ini untuk bisa menguasai dunia. Hingga sejak hari itulah karakter Lililantian menjadi seorang yang kita kenal dengan Lililantian saat ini.
Kebencian Lilantian pada Lindong semakin dalam semenjak tragedi yang terjadi di dalam makam Nirwana, di mana pada saat itu Lindong sedang berduaan bersama dengan Ling Qingsu, dan Qingsu pun saat itu melepaskan cadarnya di hadapan Lindong. Lilantian juga melihat mereka berdua berpegangan tangan. Hal ini menambah panas suasana hati Lilantian yang diam-diam menyukai Ling Qingsu. Setelah itu Lilantian pun memberikan tekanan pada Lindong dengan kekuatan Yuan miliknya, di mana hal itu semakin menambah kebencian Lindong pada Lilantian dan selalu berkeinginan di mana suatu hari nanti Lindong akan bisa mengembalikan penghinaan yang telah diberikan oleh Lilantian pada ayah Lindong dan juga dirinya. Cerita kemudian berpindah ke waktu sekarang di mana Lindong telah sampai di depan patung seni bela diri Jari Pemenjara Surgawi, di mana pada saat sebelumnya Lilantian yang telah berada di dalam monumen bela diri juga sedang mencari teknik bela diri tingkat manifestasi. Dia dengan sifat arogan selalu menghancurkan teknik yang dia dapatkan ketika itu bukan teknik tingkat manifestasi. Yimo yang selalu mendampingi Lilantian pun sangat menyayangkan tindakan Lilantian itu. Namun Lilantian mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan teknik sampah seperti itu, karena tujuannya ke tempat ini hanyalah untuk mencari teknik manifestasi. Yimo itu kemudian mengajak Lilantian untuk mencari jiwa dari monumen bela diri, di mana jiwa itu seperti yang kita ketahui adalah seorang bocah yang sedang bersama Lindong saat ini. Pada saat itu Pak Tua Yimo berhasil menemukan jiwa monumen itu dan langsung mengurungnya dengan segel khusus. Hal ini membuatnya tidak bisa kabur. Dan setelah itu Pak Tua Yimo menyuruh Lilantian untuk memaksa jiwa monumen agar mau menyerahkan teknik tingkat manifestasi. Lilantian pun tidak menunggu waktu lama dan langsung mengancam jiwa monumen itu. Jiwa monumen yang ketakutan pada akhirnya memberikan teknik tingkat manifestasi pada Lilantian, yang kemudian Lilantian pun melepaskan jiwa itu, di mana jiwa monumen langsung kabur dan akhirnya dikejar oleh Xiao Dio dan juga Lindong. Delapan orang yang telah mendapatkan teknik bela diri pun saat ini kembali mendapatkan kesadarannya, di mana pada saat yang sama akan ada sinar kuning menyala di atas kepala mereka yang menunjukkan level teknik berapa yang telah mereka dapatkan. Dan kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan teknik level 8 dan juga 9. Namun pada saat ini Lilantian belum membuka matanya. Hal ini membuat semua orang yang melihatnya merasa bahwa Lilantian akan mendapatkan teknik tingkat manifestasi. Tidak lama kemudian Lilantian pun membuka matanya. Energi atmosfer besar berputar dan berkumpul di atas kepalanya, dan setelah itu energi itu pun menyelimuti seluruh tubuh Lilantian. Dan akhirnya Lilantian pun mendapatkan teknik bela diri tingkat manifestasi yang bernama gugusan 8 tanah 9 langit. Hal ini benar-benar membuat banyak orang kaget karena Lilantian berhasil mendapatkan teknik tingkat manifestasi. Lilantian pun tersenyum bangga dan merasa bahwa dialah yang paling hebat. Namun tiba-tiba saja salah seorang kini berteriak bahwa masih ada satu yang belum kembali. Hal ini sontak membuat Lilantian menjadi terkejut setelah dirinya menoleh. Ternyata Lindong belum kembali dari monumen bela diri, di mana artinya dia juga mendapatkan teknik tingkat manifestasi. Hal ini membuat Lilantian syok dan merasa tidak percaya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Teknik manifestasi siapa yang paling kuat antara Lindong atau Lilantian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 Episode 2. Oke lah, nggak usah caci shot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang masih belum kembali dari menara seni bela diri membuat banyak orang merasa bahwa dia akan mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi dan mungkin akan bisa menyaingi seni bela diri tingkat manifestasi yang telah diperoleh Lilantian. Hal ini membuat Lilantian merasa tidak percaya ada orang yang akan bisa menyaingi dirinya, yang bahkan orang itu adalah Lindong, pemuda yang sedang berselisih dengan dirinya.
Di dalam monumen seni bela diri, tepatnya di depan patung jari pemenjara surgawi, Lindong pun merasa takjub dan Xiao Diao pun berkata bahwa ini tidak diragukan lagi. Memang jari pemenjara surgawi ini adalah seni bela diri manifestasi tertinggi yang ada di monumen seni bela diri. Tiba-tiba saja patung jari pemenjara surgawi kali ini menyala, dan seluruh informasi tentang pelatihan seni bela diri itu pun masuk ke dalam kepala Lindong melalui simbol leluhur di dahinya. Lindong pun saat ini merasa bahwa dirinya akan bisa menggunakan seni bela diri saat ini juga. Namun Xiao Diao mengatakan bahwa dengan kekuatan Lindong saat ini jangan harap dia bisa mengeluarkan potensi maksimal jari pemenjara surgawi. Karena menurut Xiao Diao, jika Lindong bisa mengeluarkan 1/10 kekuatannya saja sudah dianggap bagus. Namun tiba-tiba ada informasi lain yang masuk ke dalam dahi Lindong. Sontak hal ini membuat Lindong sangat kaget dan berteriak sekeras mungkin. Tidak lama kemudian pikiran Lindong pun diperlihatkan sebuah penampakan yang merupakan istana yang berada di bawah monumen bela diri ini. Di sana banyak sekali pil nirwana, sampai-sampai tempat itu terlihat seperti lautan pil nirwana. Menurut Lindong, pil nirwana merupakan pil yang langka. Namun di istana bawah tanah ini ada ratusan ribu hingga jutaan pil nirwana. Lindong pun merasa takjub, dan siapapun yang mengetahui informasi ini pasti akan menggila. Namun di seberang lautan pil nirwana, Lindong juga melihat sebuah bayangan hitam yang besar. Setelah dilihat dengan jelas, Lindong pun kaget dan keluar keringat dingin dari wajahnya. Karena yang dia lihat adalah seekor naga raksasa yang masih hidup. Dan naga itu merupakan naga penjaga klan kuno. Di dekat naga itu terdapat sebuah singgasana yang terbuat dari batu. Dan ada seseorang yang duduk di sana mirip seorang raja. Setelah Lindong menatapnya dengan cermat, ternyata itu hanyalah sesosok mayat. Namun mata dari mayat itu terlihat merah menyala dan sangat hidup. Sontak hal ini membuat Lindong merasakan hawa yang mengerikan dari mayat tersebut. Tiba-tiba saja Lindong dibuat kaget bukan main, karena dia merasakan hawa membunuh yang luar biasa dari mayat itu. Xiao Diao yang melihat raut wajah Lindong yang ketakutan pun berteriak di samping telinga Lindong supaya Lindong bisa mendapatkan kesadarannya dan bisa pergi dari istana bawah tanah itu. Lindong kemudian bertanya pada Xiao Diao, mayat apa yang barusan dia lihat? Xiao Diao pun menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Namun menurut Xiao Diao, jangan sampai kehadirannya ini mengganggu mayat itu. Jika tidak, maka mereka berdua pasti akan mati. Cerita kemudian berpindah pada situasi di luar monumen seni bela diri. Banyak orang yang saat ini membicarakan Lindong karena belum kembali dari dalam monumen itu. Dan mungkin saja Lindong akan mendapatkan seni bela diri yang lebih kuat dari milik Lin Langtian. Lin Langtian pun benar-benar tidak bisa menerima hal ini, karena dia hanya menganggap Lindong sebagai tikus yang busuk. Orang-orang dari 4 klan besar pun juga tidak percaya bahwa Lindong akan benar-benar mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi. Tiba-tiba saja Lindong membuka matanya. Pusaran energi yang besar kali ini berputar di atas kepala Lindong. Dan tidak lama kemudian sebuah jari raksasa muncul dari langit. Dan inilah teknik seni bela diri manifestasi jari pemenjara surgawi. Di saat yang sama, kekuatan Lindong pun naik level dan dirinya saat ini telah berada di ranah penciptaan Ki tingkat awal. Lindong pun tersenyum sambil berkata, "Loh, aku jadi yang terakhir kembali ternyata." Semua orang saat ini kagum dengan apa yang telah diperoleh oleh Lindong. Karena dirinya tidak hanya mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi, namun kekuatan Lindong juga naik level.
Semua orang pun kali ini berbisik bahwa sepertinya teknik bela diri milik Lindong lebih kuat daripada yang diperoleh oleh Ling Langtian. Lindong pun hanya bisa senyum-senyum sendiri mendengar banyak orang membicarakan dirinya. Dan kali ini Lindong merasa sangat senang karena keberuntungannya tidak buruk. Xiaodio pun juga bangga dengan keberuntungan Lindong saat ini. Lindong kemudian berkata bahwa semua ini adalah berkat batu jimat miliknya dan atas bantuan dari gadis kecil jiwa monumen. Lindong kemudian melirik ke arah Lilantian dan dia mengatakan bahwa jari pemenjara surgawi miliknya sepertinya jauh lebih kuat dari milik Lilantian itu. Lindong pun ingin melihat wajah Lilantian yang kemungkinan akan marah karena iri. Wang Yan yang melihat Lindong pun kali ini sangat emosi dan dia menganggap bahwa Lindong adalah orang yang sangat beruntung. Lilantian yang melihat Lindong pun merasa iri, namun dia tidak mengungkapkan hal itu demi gengsi di dalam dirinya. Lagi pula Huang Pucing kali ini berkata pada Lilantian bahwa ada yang lebih penting daripada marah-marah dengan Lindong. Lilantian pun menjawabnya bahwa dia tahu akan hal itu. Namun di dalam hati Lilantian, dia benar-benar kesal. Jika bukan karena ada hal yang lebih penting yang harus diselesaikan, mungkin saat ini juga dia akan menghajar Lindong. Lindong yang melihat ekspresi Lilantian pun tersenyum bangga karena berhasil membuatnya menjadi iri. Namun Xiaodio tetap memperingatkan Lindong agar tidak memprovokasi Lilantian, mengingat kekuatan Lindong sendiri masih belum cukup untuk berhadapan dengan Lilantian saat ini. Tiba-tiba saja Lilantian berteriak pada semua orang dan meminta perhatian mereka. Lilantian kemudian menjelaskan bahwa alasan 4 klan besar datang ke monumen Dahuang ini adalah karena mereka mendapatkan informasi tentang adanya sejumlah harta karun besar yang tersembunyi di tempat ini. Harta itu berada di bawah monumen seni bela diri, dan menurut informasi yang dia dapatkan, di sana terdapat ratusan ribu bahkan jutaan pil nirwana. Semua orang yang mendengarnya pun kali ini menjadi kaget. Mereka merasa senang, namun juga tidak sepenuhnya percaya, dan mereka pun berteriak. Jika Lilantian berbohong, maka mereka semua akan mengeroyok Lilantian saat ini. Lilantian kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak sedang berbohong. Semua orang kini masih saja berteriak, jika ada harta seperti itu, lantas kenapa tidak dikuasai oleh 4 klan besar saja? Hal ini membuat banyak orang curiga dengan informasi yang telah diberikan oleh Lilantian. Lindong yang mendengar Lilantian berkata soal harta karun itu pun menjadi kaget, karena ternyata Lilantian juga mengetahui tentang harta itu. Xiaodio kemudian mengatakan bahwa harta karun tersebut telah berada di tempat ini selama puluhan ribu tahun, dan pasti akan ada orang yang tahu soal harta itu. Lilantian pun kali ini berkata bahwa 4 klan besar tidak bisa mengalahkan penjaga harta itu yang berasal dari sekte kuno. Makanya dia mengumumkan informasi ini pada semua orang karena Lilantian membutuhkan bantuan mereka semua. Dan siapapun yang melihat pil nirwana di tempat itu boleh untuk mengambilnya secara bebas. Semua orang pun kini senang setelah mendengar soal mereka bebas mengambil pil nirwana, dan mereka semua mau bekerja sama dengan Lilantian dan utusan 4 klan besar. Tidak lama kemudian Lilantian, Wang Yan, Qinzi, dan juga Huang Pucing pun menyatukan kekuatan, dan mereka meledakkan tanah di depan monumen seni bela diri itu. Tiba-tiba sebuah lorong besar pun kali ini terlihat. Semua orang kini semakin yakin bahwa Lilantian tidak sedang berbohong. Lindong yang melihat hal itu pun menjadi panik, karena di bawah sana ada mayat dengan hawa membunuh yang mengerikan. Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk melihat situasi terlebih dahulu. Jika dirasa mayat itu berbahaya, maka mereka berdua harus segera kabur secepat mungkin. Lilantian kemudian berteriak pada mereka semua untuk berhati-hati, karena makhluk kuno itu akan segera muncul. Tidak lama kemudian sebuah cahaya hitam besar melesat ke langit. Hal ini membuat semua orang terlihat ketakutan. Dan tidak lama kemudian muncullah sosok naga kuno raksasa penjaga sekte kuno itu.
Sang naga pun berteriak dengan suara yang keras dan mengerikan. Dia kemudian mengeluarkan semburan cahaya hitam dari mulutnya. Semua orang pun kali ini panik karena kekuatan naga itu sangat besar. Lilantian kemudian memberikan perintah pada Wang Yan dan juga yang lainnya bahwa mereka harus segera bergerak sesuai aba-aba dari Lilantian. Tidak lama kemudian 4 sekte besar itu pun membuat sebuah formasi segel yang kemudian dengan cepat menahan pergerakan naga kuno dan lalu menyegelnya. Lilantian kembali mengatakan bahwa tidak mudah untuk menyegel naga kuno itu. Jika sampai segelnya hancur, maka mereka semua pasti akan mati di tempat ini. Dan kali ini, semua orang yang tadinya panik pun menyalurkan energi yuan mereka pada segel itu untuk memperkuat segel yang menahan naga kuno. Berkat kerjasama dari semua orang, kali ini naga kuno tersebut tidak berdaya dan jatuh tersungkur di atas tanah. Lindong yang melihat formasi segel besar itu pun benar-benar takjub, karena itu adalah formasi segel terkuat yang baru dia lihat selama ini. Xiao Diao kemudian menimpali, meskipun segel itu kuat, namun segel itu tidak efektif karena membutuhkan banyak orang untuk bisa mengaktifkannya. Tiba-tiba Xiao Diao mengajukan sebuah permintaan pada Lindong. Dia ingin Lindong memburu naga kuno itu, karena jika Xiao Diao berhasil menyerap roh naga kuno, maka dia akan bisa memulihkan kekuatannya dalam jumlah yang banyak. Lindong pun kaget dengan permintaan Xiao Diao karena hal itu terlalu berbahaya. Xiao Diao pun berkata bahwa saat ini naga kuno itu sedang terluka parah. Dengan kekuatan mereka berdua saja, kemungkinan naga kuno itu bisa diatasi. Lindong pun diam sejenak dan kemudian dia setuju untuk membantu Xiao Diao. Lilantian dan yang lainnya pun dengan cepat meledakkan formasi segel yang menahan naga kuno tersebut, dan ledakan besar terjadi di tempat itu. Namun ternyata naga kuno itu tidak mati, tapi dia menderita cedera yang serius. Tubuh naga kuno itu gemetaran dan banyak darah keluar dari mulutnya. Sang naga yang sudah cedera pun tidak mau mati, dan dia bergegas kabur dari tempat ini. Semua orang yang melihat kepergian naga kuno itu pun menjadi senang, karena mereka saat ini akan bisa mengambil pil nirwana yang berada di bawah monumen bela diri. Semua orang pun berlarian menuju lubang besar itu dan akan segera masuk ke bawah monumen. Di sisi lain, Lindong berteriak memanggil Xiaoyan, karena saat ini Lindong akan memburu naga kuno itu. Dan lagi pula dia juga tidak mau mati di tempat ini, karena sejatinya Lindong tahu bahwa ada bahaya yang lebih besar yang mengancam jiwa. Dan saat ini sedang duduk di singgasana tepat di bawah monumen bela diri. Sambil mengejar naga kuno itu, Lindong mengatakan bahwa Lilantian bodoh yang hanya tahu soal harta karun saja, namun dia tidak tahu soal mayat yang mengerikan itu. Xiao Diao pun merasa bahwa mungkin saja Lilantian tahu akan hal itu, namun dia memilih untuk tetap merahasiakan dari semua orang. Lindong pun kini bingung, jika Lilantian tahu akan hal itu, kenapa dia masih nekat pergi ke sana? Apakah dia masih memiliki teknik pamungkas? Xiao Diao pun menjawabnya bahwa dia tidak tahu akan hal itu. Namun Xiao Diao merasa curiga dengan Lilantian, bahwa mungkin saja semua orang hanya dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Karena bagi Xiao Diao, yang patut diwaspadai dari Lilantian bukan soal kekuatannya, namun kelicikannya. Wang Yan dan juga yang lainnya kali ini akan bergegas memasuki lubang menuju bawah monumen. Namun Lilantian menahan mereka semua karena lebih baik menunggu orang-orang itu masuk terlebih dahulu. Karena di dalam sana ada bahaya besar yang sedang menunggu. Wang Yan pun kali ini kaget dengan ucapan dari Lilantian. Dan Lilantian pun mengatakan bahwa makhluk di dalam sana adalah sosok yang mampu menaklukkan seluruh benua ini. Jika mereka masuk lebih awal, maka mereka akan berakhir seperti orang-orang bodoh itu. Huang Puqing lalu mengatakan, jika orang-orang itu hanyalah sebagai umpan, bukankah itu tindakan yang keji? Dan Wang Yan pun menimpali, kenapa harus peduli dengan orang-orang itu? Lilantian juga mengatakan
bahwa kematian memang layak untuk menjadi takdir dari orang-orang bodoh itu. Lindong yang terbang bersama dengan Xiaoyan kali ini paham dengan ucapan dari Xiaodiao bahwa orang-orang itu hanyalah umpan demi tujuan Lilantian. Xiaodiao pun membenarkan hal itu dan dia menyuruh Lindong untuk selalu waspada dengan Lilantian. Kali ini Lindong, Xiaoyan, dan juga Xiaodiao melihat naga kuno yang terbang di depan mereka. Xiaoyan pun mempercepat terbangnya untuk memperpendek jarak dengan naga kuno tersebut. Dan Xiaodiao sudah tidak sabar untuk menyerap ruh dari naga kuno itu demi meningkatkan kekuatannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Xiaodiao menyerap ruh naga kuno itu, di mana saat ini sang naga kuno sudah terluka parah? Dan untuk tujuan apa Lilantian mengorbankan banyak orang? Sebenarnya apa yang sedang dia sembunyikan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 3. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong, Xiaoyan, dan juga Xiaodiao yang melihat naga sekte kuno itu, mereka pun mengikutinya dari belakang sambil menunggu kesempatan naga itu kehabisan tenaga dan melemah. Pada saat yang sama, Xiaodiao merasa sangat senang karena pada akhirnya dia akan bisa memulihkan sebagian dari kekuatannya dengan menyerap ruh naga sekte kuno tersebut. Tidak lama kemudian momen yang mereka tunggu pun tiba. Sang naga yang kehilangan banyak darah dan tenaga pada akhirnya jatuh dari udara. Tubuh naga itu benar-benar gemetaran dan banyak darah masih keluar dari mulutnya. Lindong, Xiaoyan, dan juga Xiaodiao masih bersembunyi sambil mengamati apakah ini waktu yang tepat untuk mulai menyerang. Xiaodiao pun kemudian menyuruh Lindong untuk segera melakukan penyerangan karena dirasa naga itu sudah melemah. Lindong pun mendekati naga kuno itu, namun sang naga merasakan kehadiran Lindong dan langsung mengeluarkan semburan cahaya hitam dari mulutnya. Sontak hal itu membuat Lindong kaget dan langsung menghindar. Jika tidak, maka dia pasti akan menderita luka berat akibat serangan naga kuno itu. Lindong kemudian marah dengan Xiaodiao karena merasa ditipu dengan bilang bahwa naganya sudah melemah. Namun nyatanya serangan naga itu masih sangat mematikan. Xiaodiao hanya bisa terdiam saat dimarahi oleh Lindong. Dia kemudian berkata bahwa naga itu sekarang sudah tidak sekuat waktu dia belum terluka. Lindong yang tidak mau membuang waktu pun dengan cepat memanggil tombak naga surgawinya untuk melakukan pertarungan dengan naga kuno itu. Dia kemudian secara terang-terangan berdiri di hadapan sang naga kuno. Hal ini membuat naga itu terprovokasi dan dengan cepat berdiri juga kemudian membuka lebar-lebar mulutnya bersiap untuk mengeluarkan semburan pada Lindong. Hal ini membuat Lindong panik dan dengan cepat Lindong pun memanggil boneka simbol miliknya untuk dipakai sebagai tameng demi menghadapi semburan cahaya hitam dari sang naga kuno, di mana pada akhirnya semburan itu benar-benar ditahan oleh boneka simbol milik Lindong. Kemudian terjadilah ledakan yang cukup besar di tempat itu. Seketika boneka simbol milik Lindong langsung lemas karena sudah kehabisan tenaga. Boneka itu pun menjadi kusam dan banyak goresan di tubuhnya. Hal itu membuat Lindong sedih. Kemudian Xiaodiao menyuruh Lindong untuk tidak terlalu lebay, karena itu hanyalah sebuah boneka. Kata-kata dari Xiaodiao pun pada akhirnya membuat Lindong merasa kesal, karena boneka itu sejatinya sangat sulit untuk didapatkan. Lindong yang tidak mau berdebat lagi dengan Xiaodiao pada akhirnya kembali memberikan pilihan pada boneka untuk mengaktifkannya. Dan dengan cepat boneka simbol itu pun kembali menyerang naga kuno. Namun sang naga yang tidak mau kalah pun mengayunkan tangannya dan memukul boneka simbol milik Lindong sampai terlempar. Lindong dengan cepat memberikan backup serangan. Dia pun melompat ke udara dan mengeluarkan aura naga surgawi dari tombaknya. Serangan itu pun berhasil mengenai leher dari sang naga kuno.
Hal itu membuat naga kuno hampir tumbang, namun dengan cepat naga itu memberikan serangan balasan dengan semburan cahaya hitam pada Lindong. Lindong dengan gesit menghindari serangan itu, dan kini boneka milik Lindong pun kembali dan berada tepat di atas kepala naga kuno. Dengan cepat boneka itu memberikan pukulan keras pada kepala naga kuno itu. Hal itu pun disusul oleh serangan Lindong yang langsung mengeluarkan tapak prasasti emas. Kombinasi serangan keduanya pun berhasil membuat naga kuno itu menderita luka yang sangat berat. Kemudian naga kuno itu berteriak dengan keras. Namun pada saat ini sang naga kuno belum juga tumbang. Dia masih berusaha untuk melakukan perlawanan. Dan tiba-tiba saja Xiaodio pun kali ini melayang di atas kepala naga kuno itu sambil mengeluarkan jurus energi pemotong di tangannya. Xiaodio kemudian berkata bahwa kini saatnya dia mulai beraksi dan mengakhiri pertarungan. Dengan cepat Xiaodio melemparkan energi pemotong itu dan tepat mengenai leher dari sang naga kuno. Sontak hal itu membuat sang naga kuno terpenggal oleh serangan pemotong milik Xiaodio. Dan dia pun kali ini tewas seketika. Lindong yang melihat kekuatan Xiaodio ini benar-benar ngeri karena energi pemotong itu benar-benar sangat tajam. Pertarungan pun pada akhirnya berakhir. Lindong merasa lega karena naga kuno telah mati. Dan kini Xiaodio menyuruh Xiaoyan untuk segera memakan daging naga itu. Sementara dirinya akan mulai menyerap ruh dari sang naga. Namun tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan pun muncul. Karena pada saat ini muncul dua orang perampok yang langsung menodongkan pisau di leher Lindong. Perampok itu pun menyuruh Lindong untuk menyerahkan daging naga kuno karena mereka akan menjualnya di pasar gelap. Para perampok pun menyuruh Lindong untuk pergi dari tempat ini bersama dengan Xiaoyan dan juga Xiaodio. Namun aksi mereka tidak berjalan mulus karena saat ini boneka simbol milik Lindong tiba-tiba menyerang dua perampok itu. Sang perampok pun dibuat babak belur. Xiaodio yang juga kesal kemudian marah dan menghajar dua perampok itu sampai meninggal. Tiba-tiba saja Xiaodio merasakan hawa yang tidak enak. Lindong pun bertanya ada apa. Xiaodio pun kali ini tidak menjawabnya dan dia malah menyuruh Xiaoyan untuk cepat memakan daging naga kuno itu. Sementara Lindong disuruh untuk berjaga selama Xiaodio melakukan penyerapan terhadap ruh naga. Lindong yang masih penasaran pun kembali bertanya, sebenarnya ada apa? Xiaodio lalu mengatakan bahwa orang-orang bodoh itu telah membangkitkan mayat sekte kuno dan kemungkinan besar mayat itu akan mengamuk sampai di tempat ini. Cerita kemudian berpindah ke tempat monumen seni bela diri. Banyak orang yang memasuki bawah monumen kali ini keluar dengan raut wajah yang ketakutan dan mereka pun berlari secepat mungkin. Tiba-tiba saja banyak dari tubuh mereka membengkak, kemudian meledak dan berubah menjadi kabut darah. Karena pada saat ini, mayat sekte kuno itu benar-benar bangkit. Dia pun keluar dari bawah menara dan berkata, "Istana bawah tanah berada dalam perlindunganku. Kalian semua harus membayarnya dengan nyawa kalian." Sebuah kelompok kali ini terbang dengan kecepatan penuh karena mereka sangat ketakutan. Kelompok itu dipimpin oleh seorang wanita berambut pink. Dia pun marah-marah pada anggotanya karena telah mengambil pil nirwana di tempat itu. Namun di dalam hatinya, dia juga kesal karena dirinya hanya satu-satunya dalam kelompok ini yang tidak mendapatkan pil nirwana. Sang wanita pun berkata di dalam hati bahwa dia harus mendapatkan pil nirwana itu meskipun harus membunuh anggota kelompoknya sendiri. Namun tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan terjadi. Karena pada saat ini semua anggota yang memiliki pil nirwana tiba-tiba tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah. Sontak hal itu membuat si wanita menjadi ketakutan. Tidak lama kemudian muncullah mayat sekte kuno dengan kecepatan yang menakutkan dan tiba-tiba berdiri di hadapan sang wanita itu.
Hal ini pun membuat sang wanita menjadi sangat ketakutan ketika menatap mata merah menyala dari mayat itu. Si wanita pun mohon untuk diampuni, dan dia pun juga berkata bahwa dia tidak mengambil satupun pil nirwana dari istana bawah tanah. Wanita itu pun meminta maaf dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi. Tiba-tiba mayat sekte kuno itu pun berjalan menjauh dari si wanita itu. Hal ini membuat hati wanita itu merasa lega karena dia tidak jadi mati di tempat ini. Namun tidak lama kemudian tubuh wanita itu membengkak dan akhirnya boom. Tubuhnya pun meledak dan berubah menjadi kabut darah. Karena mayat sekte kuno itu tidak akan pernah mengampuni siapapun yang telah menerobos masuk ke dalam istana bawah tanah miliknya. Di tempat lain, Lin Lantian, Wang Yan, Huang Pujing, dan juga Qin Shi pun terbang dengan kecepatan penuh mengendarai elang emas milik Lin Lantian. Wang Yan yang panik pun menyuruh Lin Lantian mempercepat terbangnya karena mayat itu pasti akan segera sampai di tempat ini. Dengan santai Lin Lantian mengatakan bahwa mayat itu pasti sedang berurusan dengan orang-orang bodoh yang dia korbankan. Karena tujuan utama Lin Lantian mengajak semua orang untuk bekerja sama hanyalah untuk mengulur waktu mayat sekte kuno itu, supaya dirinya bisa kabur karena sang mayat masih berurusan dengan para tumbal yang dia korbankan. Wang Yan kemudian berkata, jika keadaannya terdesak, maka mereka berempat harus bersatu dan melawan mayat itu. Namun Lin Lantian mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan si mayat. Karena saat ini, mayat sekte kuno telah berada di ranah nirwana level 4. Gabungan kekuatan mereka berempat tidak akan ada artinya. Hal ini sontak membuat Wang Yan semakin panik, dan dia menyuruh Lin Lantian untuk segera mempercepat terbangnya meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba saja kelompok Lin Lantian melihat Lindong yang terbang bersama dengan Xiaoyan di depan mereka. Lindong pun melihat ke belakang dan dia tahu jika itu adalah kelompok Lin Lantian. Lindong kemudian mengomel pada Xiaoyan karena memakan daging naga terlalu banyak, sehingga membuat tubuhnya kekenyangan dan berubah menjadi gendut. Terbangnya pun juga sangat pelan, yang bahkan saat ini mereka akan segera tersusul oleh kelompok Lin Lantian. Xiaodio pun ikut mengomeli Xiaoyan, namun nyatanya Xiaodio sendiri juga kekenyangan dan berubah menjadi gendut, di mana hal ini juga membuat Xiaodio menjadi susah untuk terbang. Lindong pun benar-benar kesal pada mereka berdua karena mereka terlalu rakus memakan naga kuno itu. Lin Lantian yang melihat Lindong pun saat ini memiliki niat buruk di dalam hatinya, karena saat ini Lin Lantian tidak akan membiarkan Lindong keluar dari tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Rencana busuk apa yang akan dilakukan oleh Lin Lantian terhadap Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprosok. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 4. Oke lah, nggak usah caci-cat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong dan Lin Lantian saat ini saling bertatapan mata. Keduanya pun dipenuhi dengan amarah satu sama lain. Lindong kemudian memiliki firasat buruk. Kenapa Lin Lantian terbang dengan cepat? Karena dia pasti sedang dikejar oleh mayat sekte kuno itu. Dan saat ini, Lindong merasa dirinya akan terseret ke dalam bahaya besar. Lin Lantian yang masih memandangi Lindong pun memiliki rencana untuk mengorbankan Lindong pada mayat sekte kuno itu. Karena jalan untuk bisa keluar dari tempat ini hanya ada satu portal saja. Xiaodio kemudian memperingatkan Lindong untuk berhati-hati pada Lin Lantian karena dia merasakan niat buruk dari Lin Lantian itu. Tiba-tiba saja Huang Pujing berteriak karena pada saat ini mayat sekte kuno itu telah berada di belakang mereka. Dan benar saja, mayat itu terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan akan menyusul kelompok Lin Lantian serta Lindong. Hal ini membuat Lindong menjadi panik.
Begitu juga dengan Wang Yan, Huang Tujing, dan juga Qinzi. Namun Lilantian memperingatkan pada mereka untuk tidak terlalu panik karena portal jalan keluar pada saat ini tepat berada di depan mereka. Kelompok Lindong dan Lilantian pun keduanya bersaing untuk segera menuju portal itu. Namun pada saat ini, Lindong kalah cepat dari Lilantian. Lindong pun merasa bahwa dirinya mungkin harus tertinggal dan menghadapi kemarahan dari mayat sekte kuno itu. Sang mayat yang melihat portal keluar itu tiba-tiba menyegelnya, sehingga Lilantian tidak dapat menerobos portal tersebut. Dengan cepat Lilantian pun meminta bantuan dari Yimo yang ada di dalam tubuhnya untuk segera merobek segel pada portal itu. Sang Yimo pun menurut dan tiba-tiba segel itu pun robek. Yimo itu kemudian memperlihatkan Lilantian untuk segera masuk ke dalam portal karena dia tidak bisa menahan segel dalam waktu yang lama. Lilantian pun bergegas memasuki portal, namun tetap tidak dapat melewatinya. Hal ini membuat Lilantian panik dan bingung kenapa bisa begini. Yimo itu kemudian berkata bahwa sepertinya pil nirwana yang dicuri Lilantian memiliki segel khusus dan tidak dapat dibawa keluar dari tempat ini. Lilantian pun bertanya, apa tidak bisa menghilangkan segel itu? Sang Yimo pun menjawabnya bahwa dalam keadaan seperti ini, dia tidak mampu berbuat banyak karena waktunya sangat mendesak. Tiba-tiba saja mayat sekte kuno itu mengeluarkan tangan tengkorak raksasa dari langit dan mengarah pada Lilantian. Dan lagi-lagi Yimo itu menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan tangan tengkorak raksasa itu. Sang Yimo pun berkata bahwa dirinya tidak dapat menahan serangan ini lebih lama. Lilantian harus segera membuang pil nirwana itu jika dirinya ingin selamat. Di dalam hati Lilantian merasa kesal karena pada akhirnya dia tidak bisa membawa satupun pil nirwana keluar dari tempat ini. Namun di sisi lain, Lilantian memiliki ide untuk membunuh Lindong tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Lilantian pun segera memanggil Lindong dan dia melemparkan tas Qian Kun miliknya pada Lindong, di mana di dalam tas itu berisi banyak pil nirwana yang telah dicuri Lilantian dari istana bawah tanah milik mayat sekte kuno itu. Dan kini Lilantian berkata bahwa tas itu adalah hadiah darinya khusus untuk Lindong. Lindong pun menerima tas Qian Kun itu, namun dia curiga dengan maksud dari Lilantian. Dia pun kemudian bertanya, apa yang sedang kau rencanakan Lilantian? Sebelum Lilantian menjawab pertanyaan Lindong, tiba-tiba saja tangan tengkorak raksasa kembali muncul dari langit dan langsung mengarah pada Lindong. Dengan cepat Lindong pun menyuruh Xiaoyan untuk segera menghindar. Bekas sakaran tangan tengkorak itu membuat sebuah robekan di langit. Hal itu membuat Lindong sangat ketakutan, karena bila tadi tangan itu mengenai dirinya, pasti dia akan langsung tewas. Mayat sekte kuno itu tiba-tiba berbicara. Dia mengatakan bahwa semua penjara harus mati. Hal ini membuat Lindong sadar bahwa serangan tadi ada hubungannya dengan pil nirwana yang telah diberikan oleh Lilantian itu. Xiaodio pun membuat analisa bahwa sepertinya Lilantian tidak bisa menerobos portal karena membawa pil nirwana hasil curian. Makanya dia memberikan pada Lindong agar Lindong mati dibunuh oleh mayat sekte kuno yang mengejar pil nirwana tersebut. Lindong yang melihat Lilantian akan segera memasuki portal pun kini menjadi marah setelah mengetahui fakta bahwa dia dijebak oleh Lilantian. Namun Lilantian tidak peduli akan hal itu. Dia mengatakan bahwa Lindong hanyalah serangga dari keluarga cabang. Tidak ada salahnya membantu pangeran dari keluarga utama untuk bisa kabur dari tempat ini. Lindong pun kemudian mengepalkan tangannya dan dia berjanji bahwa suatu hari nanti Lilantian pasti akan membayar semuanya. 1 tahun dari sekarang di turnamen Clan Lin. Lindong akan membuat Lilantian bertekuk lutut di hadapannya.
Lantian hanya melirik ke arah Lindong dan tidak menanggapi serius kata-kata Lindong itu. Dan selanjutnya Lantian serta kelompoknya pun segera menerobos portal dan pergi dari tempat ini. Lindong kemudian berkata pada Xiaodio bahwa dirinya saat ini sedang dalam bahaya gara-gara pil nirwana itu. Apakah dengan membuangnya masih ada kesempatan untuk selamat? Xiaodio pun menjawab bahwa itu percuma saja, karena mayat sekte kuno itu telah menganggap Lindong sebagai pencuri karena dirinya telah membawa pil nirwana hasil pemberian Lantian. Lindong yang merasa sudah tidak memiliki jalan keluar pun, dia terpaksa akan bertarung melawan mayat sekte kuno itu. Namun Xiaodio di dalam tubuh Lindong mengatakan bahwa mayat sekte kuno saat ini berada di ranah nirwana level 5. Hanya dengan satu serangan saja, hal itu akan bisa membuat Lindong berubah menjadi kabut darah. Kata-kata Xiaodio itu membuat Lindong sangat ketakutan bukan main, karena perbedaan kekuatan dirinya dengan mayat sekte kuno itu terlalu jauh. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah nasib Lindong yang benar-benar sudah berada di ujung jurang kematian? Bisakah dia selamat dari mayat sekte kuno yang mengerikan itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 5. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Posisi Lindong pada saat ini sedang dalam bahaya yang besar karena dia harus menghadapi kemarahan dari mayat sekte kuno yang menganggap Lindong sebagai pencuri di istana bawah tanah miliknya. Sang mayat pun dengan cepat mengeluarkan serangan tangan tengkorak. Hal itu membuat Lindong sangat panik. Namun Lindong yang tidak mau mati di tempat ini berusaha menangkis serangan itu dengan seni bela diri yang baru ia dapatkan, yaitu jari pemenjara surgawi atau jari pengikat langit. Pada akhirnya jari raksasa itu muncul dari langit dan menekan serangan tangan tengkorak. Keduanya pun saling beradu dan alhasil menimbulkan sebuah ledakan yang besar di langit. Tepat kedua jurus itu saling bertabrakan. Lindong pun kali ini merasa senang karena jari pemenjara surgawi ternyata efektif melawan tangan tengkorak. Namun karena Lindong masih lemah, dia juga harus mendapatkan luka-luka ringan di sekujur tubuhnya. Lindong pun kali ini percaya bahwa jika dia menggunakan kembali seni bela diri itu, kemungkinan dia bisa kabur dari tempat ini. Namun Xiaodio memperingatkan bahwa kekuatan Lindong tadi hanya mampu mengaktifkan setengah dari teknik itu saja. Jika dirinya lengah, maka mayat sekte kuno itu bisa menghabisi Lindong saat ini juga. Dan ternyata ketakutan Xiaodio itu pun benar, karena pada saat ini mayat sekte kuno tidak hanya mengeluarkan satu tangan tengkorak, dia bahkan mengeluarkan 10 tangan tengkorak sekaligus. Xiaodio pun merasa bahwa mayat sekte kuno itu ibarat gajah dan Lindong ibarat semut. Soal adu teknik bela diri, mayat sekte kuno itu bisa menginjak Lindong kapanpun dia mau. Melihat ada 10 tangan tengkorak siap menyerang dirinya, membuat Lindong ketakutan. Dan tiba-tiba mayat sekte kuno itu berkata, "Seorang penjara harus mati." Lindong yang mendengar kata-kata itu pun merasa bahwa dirinya akan mati di tempat ini. Namun Xiaodio menyuruh Lindong untuk tidak putus asa terlebih dahulu. Dan kini Xiaoyan pun mengaum. Dia kemudian berjalan maju. Xiaodio yang bisa mengerti bahasa Xiaoyan pun mengatakan bahwa Lindong harus segera kabur, sementara Xiaoyan akan menahan mayat sekte kuno itu. Tiba-tiba saja Xiaodio berubah ke bentuk manusianya. Dia kali ini menjadi sosok pemuda yang tampan dan gagah. Kemudian Xiaodio berkata, "Mundurlah kau harimau bodoh. Aku adalah tuan muda dari klan Martin Langit. Siapapun orangnya, meski dia berada di nirwana level 5 sekalipun, tak akan kubiarkan dia menyakiti saudaraku."
Lindong pun senang dan merasa bahwa saat ini Xiaodio sudah mampu untuk melawan mayat sekte kuno. Namun Xiaodio berkata bahwa itu tidaklah benar, karena kali ini dia akan membakar seluruh jiwanya untuk menyelamatkan Lindong. Dan setelah itu, kemungkinan Xiaodio akan tertidur selama beberapa dekade. Lindong pun panik karena Xiaodio ternyata akan mengorbankan dirinya sendiri. Namun Xiaodio melakukan hal ini juga karena terpaksa, karena mereka semua sudah dalam keadaan yang buntu. Lindong kemudian berjanji bahwa nanti dia akan mencari cara untuk membangunkan Xiaodio lebih cepat. Hal ini membuat Xiaodio senang dengan sikap Lindong itu. Dan saat ini Xiaodio benar-benar akan membakar jiwanya demi menahan serangan 10 tangan tengkorak dari mayat sekte kuno dan menyelamatkan Lindong serta Xiaoyan. Tiba-tiba saja Lindong merasa terenyuh dengan pengorbanan dari Xiaodio. Dia pun merasa bahwa selama ini suka duka bersama telah mereka lewati. Namun pada akhirnya mereka harus berpisah juga. Lindong pun bersama dengan Xiaoyan berdoa untuk ketenangan jiwa Xiaodio, dan dia tidak akan melupakan jasa-jasa Xiaodio selama ini. Xiaodio pun menjadi marah dan menyebut Lindong bocah keparat. Dia merasa tidak terima karena sejatinya Xiaodio belum mati, namun Lindong sudah menganggap dirinya sebagai orang mati saja. Lindong kemudian berkata bahwa dirinya saat ini hanya sedang bercanda supaya suasana tidak terlalu tegang. Lindong lalu bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Dan Xiaodio pun menjawabnya bahwa dia akan membakar seluruh jiwa untuk merobek segel dimensi. Setelah Lindong keluar dari tempat ini, pasti mayat sekte kuno tidak akan mengejar dirinya lagi. Di saat 10 tangan tengkorak dilemparkan, dimensi di tempat ini pasti akan menjadi tidak stabil. Xiaodio akan menghadapi serangan itu sekaligus merobek segel dimensinya. Di saat itulah Lindong harus secepatnya kabur dan keluar dari tempat ini. Tidak lama kemudian mayat sekte kuno itu akan segera melemparkan tangan tengkorak pada Lindong. Atmosfer di tempat itu pun berubah menjadi sangat mengerikan. Bahkan Xiaodio tidak menyangka bahwa kekuatan mayat sekte kuno lebih besar dari yang dia perkirakan. Karena tidak ingin melepaskan Lindong dari tempat ini, mayat sekte kuno dengan cepat melemparkan 10 tangan tengkorak sekaligus. Tanah di tempat Lindong berdiri pun kali ini berguncang dan terangkat ke udara. Xiaodio pun segera maju dan berkata bahwa setelah dia membuka segel dimensi, Lindong dan Xiaoyan harus segera kabur, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Xiaodio kemudian mengeluarkan teknik rahasia klan Martin Langit, dan ini merupakan teknik pamungkas miliknya. Di saat Xiaodio sudah bersiap untuk melepaskan serangan pamungkasnya itu, tiba-tiba Lindong berteriak, "Tunggu dulu!" Sontak hal itu membuat Xiaodio membentak Lindong, "Tunggu apa lagi?" Karena kondisi mereka sudah di ujung jurang kematian. Tiba-tiba saja mata dari Xiaodio pun terbelalak. Karena pada saat ini sebuah gulungan yang dibawa Lindong tiba-tiba bercahaya dengan terang. Namun 10 tangan tengkorak itu sudah berada tepat di atas kepala kelompok Lindong. Di saat tangan tengkorak akan menghantam mereka semua, gulungan itu pun melesat ke udara dan menahan serangan tangan tengkorak. Sontak hal itu membuat Xiaodio dan Lindong terkejut, karena ternyata gulungan itu mampu menghentikan serangan mematikan dari mayat sekte kuno itu. Si mayat pun juga terlihat sangat kaget karena serangannya tiba-tiba menghilang.
Tidak lama setelah itu gulungannya pun kembali bercahaya dan keluarlah sosok jiwa leluhur simbol yang melahap yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Kemudian sang leluhur itu berkata, "Anak itu adalah pewarisku, jadi hentikan seranganmu." Xiaodio dari tadi sudah merasa bahwa dari gulungan itu pasti akan keluar sifat tua leluhur simbol pelahap. Dan kini Lindong merasa bahwa sepertinya mayat sekte kuno itu tidak akan berkompromi dengan sang leluhur. Namun analisa Lindong langsung dibantah oleh Xiaodio bahwa itu belum tentu benar. Tidak lama kemudian mayat sekte kuno pun berlutut di depan sang leluhur dan dia berkata, "Baik guru." Sontak hal ini membuat Xiaodio dan Lindong sangat kaget karena ternyata mayat yang mengerikan itu adalah murid dari leluhur simbol melahap. Sang leluhur pun menatap mayat itu dan berkata, "Kamu telah lama menjaga klan kuno ini. Pasti itu sulit bagimu, Tangpu." Si mayat yang sudah diketahui bahwa namanya adalah Tangpu, dia pun menjawab, "Kenapa guru berbicara seperti itu? Ini adalah janji yang sudah kubuat sendiri pada guru." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah kisah masa lalu dari mayat sekte kuno yang bernama Tangpu itu bisa menjaga klan kuno sampai hari ini? Padahal semua anggota klan kuno sudah meninggal. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.